Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur kompleks. Untuk teks prosedur kompleks mempunyai pengertian bahwa teks prosedur kompleks adalah teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Contoh, petunjuk menghidupkan televisi, petunjuk menghidupkan radio, petunjuk menyalakan kompor gas, dan lain-lain. Kemudian teks prosedur kompleks mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, berisi langkah-langkah berkelanjutan, kemudian disusun secara informatif, dijelaskan secara terperinci, bersifat objektif, menggunakan syarat atau pilihan, kemudian menggunakan pola kalimat perintah berupa kata kerja tanpa imbuhan me, partikel lah, dan kata larangan yaitu. Teks prosedur juga kadang-kadang menggunakan bentuk saran seperti sebaiknya dan hendaknya. Ciri-ciri berikutnya untuk teks prosedur kompleks, kalimat yang digunakan harus jelas, logis, dan singkat. Yang pertama, kalimat jelas berarti tidak membingungkan dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, logis. Syarat logis ini terutama berkaitan dengan urutan penjelasan dan masuk akal. Yang ketiga, singkat. Singkat berarti hanya mencantumkan hal-hal penting, tidak ada yang berulang, dan sudah mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan. Adapun struktur dari teks prosedur kompleks, yang pertama adalah tujuan. Tujuan dalam teks prosedur kompleks dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur atau pengoperasian sesuatu. Struktur yang kedua berisi materi. Materi adalah bahan-bahan atau material yang diperlukan. Namun, tidak semua teks prosedur menyertakan bagian ini. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagian ini berisi langkah-langkah atau urutan yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Penyusunan teks prosedur kompleks harus berdasarkan urutan yang sesuai. Misalnya, yang pertama, menulis dari yang penting menuju ke yang tidak penting. Kedua, menulis dari umum menuju ke khusus. Yang ketiga, menulis dari awal menuju ke akhir. Demikian tadi struktur dari teks prosedur kompleks. Yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan. Dalam teks prosedur kompleks ini ada beberapa kaidah-kaidah kebahasaan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah penanda wacana. Penanda wacana ini yaitu perkataan atau rangkaian yang berfungsi merangkai ayat untuk melanjutkan sesuatu. Penanda wacana dalam kalimat ditandai oleh kata-kata, misalnya pertama, lalu, setelah, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Kemudian yang kedua yang sering digunakan dalam teks prosedur kompleks adalah kata ganti atau pronomina. Nah, pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau suatu secara tidak langsung. Contoh, ia, nya, mereka, kita, kami. Yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi ini merupakan suatu kata tugas yang menghubungkan dua klausa atau lebih. Konjungsi yang sering digunakan adalah konjungsi yang menyatakan syarat, misalnya jika dan apabila. Yang kedua adalah konjungsi temporal atau konjungsi yang mengacu pada urutan waktu, misalnya kemudian, pertama, selanjutnya, terakhir. Berikutnya kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Kalimat ini berfungsi meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Contoh,
rendamlah daun sirih ke dalam air panas selama 30 menit. Nah, ini merupakan contoh kalimat perintah. Yang kelima adalah deklaratif atau kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat ini berfungsi memberikan informasi. Contoh, air rendaman daun sirih dapat digunakan untuk mandi. Yang keenam adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Kalimat ini berfungsi meminta informasi tentang sesuatu. Contoh, apakah Anda memahami kesalahan Anda? Untuk menyusun teks prosedur kompleks, teks prosedur kompleks dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau akan dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. 4. Membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Berikut ini akan kami sampaikan contoh teks prosedur kompleks. Teks ini kami beri judul mencuci tangan untuk mencegah penularan virus corona. Mencuci tangan dengan air dan sabun secara teratur dan menyeluruh dapat membunuh virus yang ada di tangan kita. Berikut adalah tata cara mencuci tangan yang benar. Yang pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun pada telapak tangan secukupnya untuk menutup seluruh permukaan tangan. 3. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lainnya. 4. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari sambil bertautan. 6. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. 7. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. 8. Gosok tangan yang bersabun dengan air yang mengalir. 9. Keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu. Demikian tadi materi pembelajaran kita tentang teks prosedur kompleks. Mudah-mudahan materi pembelajaran ini dapat kita pahami dengan baik. Mudah-mudahan kalian semua nanti bisa menyusun teks prosedur kompleks. Akhir kata, semoga kita semua selalu sehat dalam kondisi pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.